Yang di hutan ini ada masalah apa lagi dengan akamsi itu kenapa? Misal tuh kita masih bayar iuran sampah. Padahal di situ tanahnya itu 7.000 meter persegi, kita ngelola sampah sendiri, plastik sendiri. Bentar. Kamu beli tanah 7.000 meter. Ya. Itu kan gede. Iya. Terus masih ada iuran sampah. Yang aku setiap hari juga nggak tinggal di situ. Ya kan bayar sampah paling berapa sih? Ini ada iuran sampah sama air itu sebulannya tuh. Ini bukan masalah nominal. 150.000. Huh? Di hutan loh. Di hutan aku harus membayar. Kan ini aku kan udah bayar. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Aduh, baru beres makan siang. Cuci tangan dulu. Biar bersih. Sayang ya, harusnya ada produk nih ya. Ya kan bisa ya, kalau ada produk tuh bisa harusnya. Apalah, biar bersih seperti layaknya para pejabat-pejabat negara plus 26. Sudah cuci tangan. Aduh. Ini saya mau baca-baca dulu ya, email-email dari warga plus 26. Biasa kan kalau warga-warga plus 26 suka lucu-lucu. Ada yang nebeng promo jualan. Ada yang makin banyak tuh promo-promo jualan. Oke, passwordnya dunia tipu-tipu lagi dan lagi. By Andra and the Backbone. Nggak nyala. Berarti di handphone lihatnya ya. Udah panjang ngetik-ngetik, nggak nyala. Kenaik. Nih, ini ada email-email dari warga tercinta nih. Waduh, namanya kok udah serem ya? Dari Ferbi Samdo. Bener loh ini Ferbi Samdo. Ferbi Samdo, oke. Kayak Robis Kobir juga nih berarti ya. Konsep podcast paling aneh di dunia. Punya masalah malah laporan ke negara tetangga. Konsep podcast paling aneh di dunia. Siapa yang podcast? Bukan, ini bukan podcast. Jadi apa dong? Ini pengaduan. Pengaduan. Kalau podcast itu kan ada mic-nya gitu kan, terus pada pakai headphone gitu. Ya, Ferbi Samdo. Udah lu lurusin aja urusan lu sono. Urusin lu tuh, udah pada ilmu-ilmu selamat semua tuh, udah. Punya masalah malah laporan ke negara tetangga. Ini orang aneh nih. Ini orang aneh-aneh. Negara tetangga itu siapa? Ini dari Kevin Nyaks. Aduh, ala ini pasti nih. Kevin Nyaks, N-Y-A-N-X. Kevin Nyanya kali ya? X-nya kali nggak sih? Ya nggak sih? Kevin Nyanya. Pak Robis, sesi baca email lebih diperbanyak dong. Menurut Ngana? Ini kita lagi ngapain? Kan lagi baca email, tapi jangan banyak juga lah. Dikit-dikit aja, kalau kebanyakan ntar, apa ya? Nek, mahteh. Dan, apa ya? Mahteh tuh, apa sih bahasa Indonesianya mahteh tuh? Iya, gemoy, terlalu manis. Kalau bahasa orang Bandung, giung. Giung pada tahu sih giung, tahu lah, harusnya giung. Roy Arianja, Bang Robis Kobir, apa gunanya TV di belakang itu? Apa gunanya? Buat menonton saluran-saluran yang belum menutup channel-channel analognya. Udah disuruh tutup, nggak mau ngelawan. Karena yang nontonnya adalah TV 50+. Ketika itu goyang banget rating share-nya, bro. Disuruh rubah ke digital. Ada kilua-kilua. Tapi itu pertanyaannya beneran nggak ya? Kan nggak diliatin. Ini apaan sih? Maksudnya pertanyaan ini email-email bener apa enggak? Masya Allah. Beneran ini. Nih, tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kecil. Iya dong. Kalau mau gede pakai plasma. Kenapa nggak ditampilkan?
ditampilin, Pak. Oh, kenapa nggak ditampilin? Duh, nambah-nambahin kerjaan editor. Editor di sini tuh udah ngedit 25 channel. Nggak usah ditambah-tambahin lagi kerjaan-kerjaan sepele kayak begini. Kasihan mereka pusing. Lagi ngedit apa, tiba-tiba disuruh ngedit apa gitu. Lagi ngedit yang bercanda-bercanda, tiba-tiba ngedit tricep bicep. Pusing mereka. Pusing mereka. Jangan ditambah-tambahin lagi lah. Kita harus sama-sama ngerti lah gitu. Dari Hani Haibara. Oh, orang Jepang nih kayaknya. Pak, aku juga mau mengadu. Itu loh, Pak. Bisa dong Bapak kasih tahu itu. Kupu-kupu kalau bertelur bisa nggak? Jangan di daun yang masih muda atau di pucuk-pucuk gitu. Sebel banget, Pak. Masih muda, tahu-tahu bolong dan ludes setelah dicek. Udah segede jempol. Tolong ya, Pak. Aduan saya di ACC. Terima kasih. Hey! Lu pikir gua komunitas ketua kupu-kupu? Apa bagaimana? Ya itu mah derita lo. Kupu-kupu pakai diaduin kemari. Ya itu bersabar aja. Berarti ya mungkin kupu-kupu yang ntar dihibah-hibahin gitu. Hus gitu loh. Ini gimana nih? Ada yang mau ngadu nggak hari ini nih? Akhirnya datang juga dia nih ke channel gua. Orang-orang rumah pada ngontrak. Dia beli rumah di PIK. Emang dari dulu dia nih. Wow. Mentang-mentang kalau stand up materinya paling dikit. Cuman kamu. Iya, kamu. Cair 50 juta. Kayak gini kegiatannya. Kantornya bagus, dapat jabatan. Ini ya hasil dari menjilat Om Deddy. Kok bisa-bisanya ya podcastnya ada lambang close the door-nya. Aku yang bangun channel sendiri aja nggak ada loh logonya. Dasar menjilat. Ya nggak apa-apa dong. Yang penting bisa ada yang dijilat. Lumayan kan? YouTuber mula-mula tapi tiba-tiba udah punya studio. Daripada kamu usaha sendiri. Subscriber jutaan, kadang-kadang viewsnya cuma 50k. Kamu nih, lihat aja. Aku mau pura-pura. Hai, halo. Hey. Masnya, ya mas. Masnya lagi. Lah, kenapa? Kayak orang Jawa aja. Oh bukan ya, bukan orang Jawa ya? Aku Medan aku. Oh, Wong Medan. Tapi pakai uang ya, Wong Medan. Wong Medan. Oke, Masnya berarti ada, saya kayak sering lihat loh Masnya ini loh. Masnya Di terkenal. mana? Terkenal Masnya. Masa sih? Di billboard gitu suka saya lihat. Enggak. Terus? Raditya Dika kali. Beda dong. Raditya Dika sama Mas beda dong. Beda. Raditya Mas Dika beda lah, kayak melon sama durian beda. Beda. Mas tuh kayaknya sering ada dulu di YouTube. Oh, Mas Deddy Corbuzier kali. Botak dia enggak itu yang suka apa tuh standing komedi itu loh. Oh. Standing komedi, stand uppers ya? Bukan ini loh. Oh, yang pakai mic berdiri sendirian. Iya, Itu mimpin reuni. Itu. Mimpin reuni. Sering lihat dulu loh, yang materi-materinya kalau lagi off air di-upload ke YouTube kan. Makasih loh udah ngundang aku. Iya. Aku mau nyampein keluhanku lah sebenarnya. Dia mau diadukan. Sebelumnya biarkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Pak Robis. Di sini panggilannya Robis. Iya, memang saya namanya Pak Robis. Robis ya? Iya, Pak Robis. Pak ya. Robis kok mirip temanku. Aku dulu main film pertama kali itu ada orang namanya Boris Bokir. Oh, kamu pertama kali main film sama dia? Oh, sama Boris itu. Terus gimana main film sama dia? Wah, Gimana? Weh-nya tuh nggak menjelaskan. Hanya weh aja gitu loh. standar. Oh, Itu Iya. syutingnya dari jam 1 siang sampai jam 1 siang lagi. 1 siang sampai 1 siang lagi. Maksudnya 1 siang hari berikutnya? Hari berikutnya nggak kelar begitu terus tiap hari. Gara-gara Boris? Enggak, ya timnya Boris. Oh. Bisa ya. Itu film pertama itu langsung trauma. aku. Trauma ya? Berarti kalau bisa dibilang sebelumnya Mas Dodit Mulyanto ya? Iya, Ya, Mulyanto, benar. Berarti Pak. benar. Tapi tak kirain tadi mirip-mirip doang.
Berarti di tempat syuting itu kalau dari jam 1 siang ke jam 1 siang lagi berarti Callingannya jam 7 pagi loh. callingannya jam 7 pagi. Oh. Berarti sarapan dong. Ya Di sana. tempat syuting iya, ya. tempat syuting. Habis itu makan siang. Mulai syuting itu jam 1 siang. Iya, berarti sarapan pagi. Makan siang, Terus makan siang, syuting. syuting. Jam 1 siang. Sampai jam 1 siang lagi. Berarti sarapan di tempat yang sama 2 kali. Iya. Tapi di hari berikutnya. Di hari berikutnya. Habis itu langsung kapok. Kok bisa ya itu? Aku sama Boris itu peran utama waktu itu. Iya. Dan artis-artis yang lain itu yang jadwalnya susah banget gitu. Iya. Jadi kita harus standby jam 1 siang sampai 1 siang lagi. Sampai 1 siang lagi. Itu gara-gara scene apa itu? Kalau nggak salah scene dengan bapak-bapak ya? Scene bapak-bapak buka lift. Buka lift ya? Terus dibuka itu lift lagi. Dibuka lift lagi sampai kecil. Sampai kecil terus ada tangganya. Ada tangganya. Bapaknya itu salah-salah terus ya? Boris. Diulang lagi. Oke, Mas oke. Dodit Mulyanto ya? Nama Dodit Mulyanto. Oke. Ya, saya Pengaduannya mau apa? Saya sekarang tinggal di hutan. Tinggal di hutan. Tinggal di hutan. Ya. Bentar. bentar nih ya. Bentar. Mas tinggal di hutan, Mas tuh Wolverine apa Tarzan apa gimana kok? Maksudnya tinggal di hutan loh. Seorang entertainer tinggal di hutan tuh kenapa? Ya karena tinggal di kampung itu udah nggak bisa saya. Tinggal di kampung. Oh, maksudnya yang perumahan-perumahan biasa kayak gini tuh udah nggak bisa? Udah nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Waktu di desa, tinggal di desa nggak bisa. Tinggal di desa nggak bisa karena? Karena kayaknya semakin menjadi sorotan. Semakin menjadi sorotan di desa. Di desa. Berarti semakin Terus terkenalnya. saya itu nurutin kata-kata netizen. Kalau pengen hidup hidup semaunya, tinggal di hutan sana. Kamu ikutin tuh. Ikutin saran Kamu kalau mau netizen. seenaknya tinggal di hutan sana. Kamu Kamu tinggal pengen di... punya tetangga, tinggal di hutan lu. Kamu tinggal Saya di hutan. turutin. Lah memang waktu tinggal di desa itu banyak tetangga ada masalah apa? Ya, bukan masalah sebenarnya. Bukan masalah. Bukan masalah. Tapi mungkin ada perbedaan pendapat. Salah paham. Salah paham. Salah paham yang tiap hari. Ini salah paham kok tiap hari ini contoh. Jadi hal-hal yang seharusnya bukan kewajiban saya itu diadukan ke saya. Aku curiga bentar lagi kalau Anda nerima aduan terus tinggal di hutan juga. Bentar. Ini berarti hal-hal yang seharusnya tidak ditujukan kepada Dodit sebagai warga di sana, malah diajukan kepada Dodit. Hal-hal kecil, misal Contoh. lampu perempatan mati. Lampu perempatan Mati. mati. Kenapa tuh matinya? Stroke? Ya Bukan ya, darah tinggi bukan ya? Enggak, lampu perempatan mati itu maksudnya? Lampu perempatan kalau ada fasilitas publik, misalkan Ya, gorong-gorong- fasilitas umum, fasum. gorong-gorong Iya. ambrol, ambles gitu. Mm. Minta Dodit aja buat ngecor 5 juta. Lampu perempatan mati minta Dodit aja. Itu kan tanggung jawab pemerintah loh. Lah iya. Kok mintanya ke kamu? Ya mungkin aku terlihat sukses di antara yang lain. Oh, jadi maksudnya Mas Dodit ini berarti bisa dibilang Mas Dodit ini di daerah itu, Mas Dodit kayaknya yang tingkat ekonominya paling tinggi. Ya bisa dibilang gitu. Akhirnya, awalnya kan Oke, awalnya sama-sama. Sama-sama. Nah, ketika sama-sama itu nggak ada tuh. Lampu Nggak ada. perempatan mati gorong-gorong nggak ke rumah Dodit. Nggak. Warga biasanya patungan. patungan. Untuk rame-rame yuk kita benerin lampu perempatan. Tapi setelah Mas Dodit melejit sendiri dengan kamu, iya kamu dengan itu sekarang jadi kalau ada gorong-gorong ambrol, Apa? lampu perempatan mati, jalan berlubang mau diaspal, mengajukan proposalnya ke Mas Dodit. 17 Agustusan. Misal, wah, ini kurang sekian juta nih. Ke kamu. Ya emang nggak aku kasih sih. Oh enggak, biasanya kan gini, konsepnya 17 Agustusan itu biasanya kan ada berapa kepala keluarga, ada berapa rumah, ya udah bagi rame-rame. Nah, ini setelah kamu lakukan itu semua, masih ada kurangnya, wis ke Dodit aja gitu. Kamu kasih? Enggak tadi ya? Tujuanku itu untuk mendidik warga. Bukan aku pelit. Bukan pelit ya, beda. Beda. Tujuan untuk mendidik ya. Mendidik. Ya. Tidak semua itu harus dibebankan ke tetangga Anda yang lebih sukses. Bener sih. Kecuali kalau tetangga yang lebih sukses ini memang
berbaik hati. Iya. Dan kemudian aku punya rezeki dan memang ini aku persembahkan atau buat masyarakat. Nah, itu bebas. Maksudnya uangnya tuh lebihnya lebih banget kebangetan gitu. Lebihnya ya pasti ngasih. Ya, jadi jangan dikira orang yang masuk TV dan syuting gitu terus selevel Raffi ya. Tos dulu. Semua orang tuh ngira kalau udah syuting, wah hidupnya udah kayak Raffi Ahmad. Pembantunya ada 18, Betul. punya mobil sport. Kamar pembantunya aja kayak set ini. Iya. Kadang-kadang nih Ada mejanya, ada itu kamarnya Mbak Lala, kamarnya Mbak Lala dibanding kamar Set saya. ini, Set ini ataupun kamar asli saya lebih bagus kamar Mbak Lala. Bener. Mbak Lala itu setara apartemen studio loh. Bener itu bener. Terus ada view-nya bagus. Iya. Jadi habis nyapu gitu dia jendela fresh gitu. Iya. Mengenai ART. Mm-mm. Sekarang semua ART itu ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau tahu majikannya artis. Dan kadang mereka berharap exposure juga kayak pembantu artis lain. Iya. Kok aku nggak dikontenin yo? Gitu. Aku juga pengen endorse loh. Iya, gitu. Maksudnya mohon maaf nih kepada maksudnya rekan-rekan ART, tidak semua nasibnya Enggak, sebagus Boris itu. emang pengen menghina. Bukan menghina. Ini Merendahkan. Enggak. Maksud aku, kamu itu bosku udah kena masalah, aku jangan ikut-ikutan. Masa nanti semua yang lambangnya di kiri ini ada masalah gitu loh. Jangan. Iya. Enggak, maksudnya kadang-kadang gitu. Kadang dia ekspektasinya gitu. Ekspektasinya Kok segini doang ya? Ya mohon maaf. Tidak semua yang syuting itu langsung dapat bayaran membludak gede. Dia nggak tahu syuting hari ini dibayarnya 2 bulan kemudian. Itu Kita bener. sama-sama ngap ya. Iya, berarti Mas Rud juga kan poinnya adalah tadi itu. Maksudnya walaupun saya syuting atau apa di sosial media banyak terkenal, tapi hidup saya tidak seglamor itu. Iya, meskipun hampir ya. Tetep. Enggak dong. Maksudnya kita untuk gini loh. Jangan sampai orang memandang kita itu juga gembel banget. Iya, enggak. Iya kan? Benar. Pernyataan Anda tadi bisa kita diremehkan banyak orang loh. Jangankan kita tahu, ada orang punya banyak duit, tapi pura-pura setelannya gembel. Ya itu kan menghindari pajak. Wah! Aku suka. Flexing dong. Iya, flexing. Apa yang didapatkan ya dibayarkan ke negara. Betul. Misalkan kayak ada orang, kalau orang beli kuda. Aku nggak ikut kalau kuda. Nggak tahu, aku nggak tahu. Hewan lain. Enggak, aku tuh mau nanya gitu. Pertimbangan orang beli kuda, berarti kan semua tuh dia udah punya iseng. Aku pengen beli kuda, gitu. Jarang loh orang beli kuda tuh. Aku punya kuda 2. Oh, punya kuda 2? Iya. Tapi kuda yang murah. Karena kudanya itu yang kuda disuruh narik andong kecapean mau lumpuh gitu. Oh, bukan kuda-kuda blasteran luar Perkasa negeri ya, ini, yang enggak. tinggi-tinggi itu. Oh, kamu beli kuda aja kuda itu. Itu lebih ke adopsi Kasihan, nggak sih? adopsi, bener. Bukan gaya hidup Iya, bukan kasihan karena bapak ini. mamanya champion, keturunan menang kejuaraan, baru kamu beli anak-anak. Enggak. Enggak. Oh, kamu yang dari Delman itu. Delman Saya ini baru tahu ini. Saya baru Jadi tahu. jangan terus diberitakan, wah. Dodit melihara Oh, kuda. melihara kuda. Seolah-olah kayak berkuda kayak Prabowo gitu ya. Lah ya emang bener kan? Prabowo senang berkuda kan? Maksudnya kudanya kuda-kuda keren. Kudaku kuda gembel. Kuda kampung. Ya, bukan kampung, luar pulau lagi kan kuda kan. Oh, kuda Sumba. Ya, kuda Sumba. Yang mahal juga. Yang dibawa sama yang udah tua gitu Udah kasihan. tua ya, udah Intinya kilometer tinggi ya itu kuda ya? emang mobil. Lah iya kalau bekas Delman kilometernya tinggi. Iya, udah baret-baret juga. Iya. Kaki-kaki gimana bunyi ya? Kaki-kaki kletok ya. Ngik. Suspensinya juga udah nggak Tapi enak. anunya gede nggak? Apanya? Anunya gede nggak? Persneleng. Iya, yang merah gitu. Gede nggak? Ya kan namanya kuda. Ya enggak kan selama ini kan aku nggak pernah tahu, nggak pernah lihat kalau ada kuda-kuda tuh pas lagi begitu. Kamu kan pelihara, pasti ada dong satu momen di mana dia gitu. Aku juga kalau gitu aku langsung minggir sih. Kenapa? Ya minder dong. Entar, kudanya itu sepasang betina dengan jantan atau? Jantan-jantan. Oh, jantan. Oh, jantan ya
kudanya ya. Kudanya kalau jalan segaris nggak sih? Jadi ya emang tujuannya biar mereka ngondek ya. Tapi mereka nggak pernah senggol-senggolan kan? Dia senggol-senggolan. Jadi gini, kalau untuk kata-kata pawang kuda yang kalau jantan ya jantan aja, biar mereka itu kalau nanti pernah merasakan kawin nanti jadi agresif. Oh, kalau pernah merasakan kawin jadi agresif. Pada periode tertentu, jadi kan sulit dikendalikan. Iya, iya, apalagi kuda kan, maksudnya Iya. secara bentuknya besar. Iya, Kita iya. manusia kan lebih kecil, takutnya jadi nggak kepegang, nggak Iya, kehandle. dan harus kuda itu memang harus apa ya, di-maintain gitu. Dia bukan sapi ya. Kalau sapi kan asal dikasih Kasih makan. makan. Kuda ini kan dinaikin, jadi dia harus tetap deket sama manusia. Oh. Beda kayak motor bebek, set kontak jalan kan. Iya. Kalau ini kan harus dinaikin aja dia bisa minggir, nggak mau gitu. Iya, Dia- belum mau jalan. Dia punya kebijakan sendiri gitu. Oh iya, nggak bisa senurut itu. Nggak bisa, nggak kayak jangan disamain Vario, cekleng. Iya, nggak bisa ya. Berarti ini mirip-mirip Roma Vatikan lah ya. Betul. Ya kan, Itali dengan Vatikan. Italinya apa, Vatikannya apa, kebijakannya gitu. Terlalu berat ya analogi saya ya. Jangan. Iya, iya, oh gitu. Nah, tadi mengenai tetangga itu, akhirnya dengan tetangga yang seperti itu, Mas Dodit memutuskan, udahlah, aku nggak mau punya tetangga, aku pengen tinggal di hutan. Ya, Masalah beres dong nggak punya tetangga. enggak. Nah, ternyata ketika kita meninggali suatu daerah, memutuskan untuk tinggal, ada kadang itu yang di Indonesia itu masih banyak tuh mental akamsi. Oh, jadi kamu tinggal ke hutan ini dengan nggak punya tetangga, masalah belum beres? Belum. Ada lagi masalah baru, Iya. yaitu mengenai akamsi. Akamsi. Berarti ada yang tinggal di daerah-daerah dekat-dekat dengan hutan itu, ada yang tinggal? Ya jaraknya paling 1 kilo lah. Tapi kan 1 kilo kalau di hutan kan jauh ya. Jauh, Jauh loh. itu kalau ada apa-apa udah nggak selamat itu. Ada apa-apa udah akan selamat. Oke, oke. Nah, yang di hutan ini ada masalah apa lagi dengan akamsi itu kenapa? Misal karena kan itu kan desa, tetap masuk di suatu wilayah desa. Misal itu kita masih bayar iuran sampah. Padahal di situ tanahnya itu 7.000 meter persegi, kita ngelola sampah sendiri, plastik sendiri, sayur sendiri gitu. Bentar. Kamu beli tanah Oh, 7.000 meter. iya, Itu kan gede. iya. Kita Lebar itu. lebar. Terus masih ada iuran sampah. Yang aku setiap hari juga nggak tinggal di situ. Bentar, ini iuran sampah apakah sama dengan yang kayak di perumahan yang pakai mobil bak yang ada belakangnya? Nggak ngerti. Padahal kita nggak pernah buang sampah, kita bisa ngelola sampah kita. Tujuanku di situ kan aku mandiri gitu. Oh, jadi kamu mengelola sampah rumah tangga sendiri, Dodit? Sendiri. Jadi sampahmu itu nggak ada yang keluar, nggak ada yang dibuang keluar, Nggak nggak ada, nggak ada. Habis semua di situ. Habis. Entah itu dijadikan Iya. pupuk atau apa gitu. Lalu sama dia dimintain. Iya, sama administrasi desa itu. Ya kan bayar sampah paling berapa sih? Ini Kalau ada di- iuran sampah sama air itu sebulannya tuh. Ini bukan masalah nominal, 150.000. Hah? Di hutan loh, di hutan aku harus membayar. Kan Dar, ini dar, aku kan sampah udah sama bayar. sampah sama air 150.000. Oh. Mahal ya. Kita biasanya sampah sama air ya 50-60 itu Maksud- di kota. Di kota ya. Maksudnya ketika misal kalau itu dibisniskan jadi semacam villa, ada yang itu bisa lah ya. Oh, itu nggak apa-apa Nggak lah. apa-apa. Tapi kita ini mandiri loh hidup ini. Maksudnya kehidupan di situ tuh udah mandiri, tapi kita membayarkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan hak. Iya dong. Iya. Kalau memang ada sampah yang harus diurus dan aku memang harus membayar. Tapi kalau enggak, kenapa harus membayar? Ditagihin. Tagih. Air? Iya. Jadi aku buka air di situ itu bayar 10 juta aku. Buka air di situ. Jadi di situ kan ada sumber nih yang ngalir ke desa. Mm-mm. Kalau aku mau rumahku ada aliran pipa itu aku bayar 10 juta. Mahal ya. Jadi kan itu sudah ada sumber airnya. Sumber air. Jalurnya ke Masyarakat. desa sudah ada. Nah, kamu pengen ada jalur baru supaya bisa ke rumahmu. Dimintain 10 juta. itu apa bentukannya apa dia? Galon tiap hari lewat atau gimana? Iya pipa gitu. Jadi air sumber daya alam. Jauh memang. Ya nggak jauh, deket. Dekat, tapi 10 juta. 10 juta. Kamu iya kan? Ya iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa-apa. Artis Walaupun kok, dalam artis kok. Oh, artis.
Nah, ini sorry, kita agak mundur dikit. Waktu tinggal ke situ orang itu udah pada tahu, oh ini Mas Dodit Mulyanto Ya yang ada yang tahu, ada yang enggak. Mana kita peduli sih yang kayak gitu. Exposure kan biasa aja, ada yang enggak kenal. Aku tuh enggak pernah baper kalau ada orang exposure mintain sampah cepet gocap ngomel lu. enggak. Masalahnya kan bukan ngomelnya gini loh. Ini yang harus diluruskan sebenarnya, Oke. Boris. Bukan Risbo. Iya, Robis, ya. Risbo. Maklum, wis tuo. Ada ubannya. Jadi kan kalau itu memang hak dan peraturan, yang peraturan itu jangan dibuat ya udah mau nggak mau gitu, nggak bisa. Lu mau nasihatin orang harus ada alasan dong. Misal nih, Pak nggak boleh berhenti di sini. Kenapa? Bikin macet. Loh, jalannya lebar kok, nggak ada mobil lewat lagi kok, macet dari mana gitu. Atau kalau tarik di sini ada tarikan duit 10.000 misalkan. 10.000. Ada tulisannya nggak gitu. Jadi kita itu harus tahu gitu. Ini jadi maksudnya aku nggak pernah buang sampah. Aku air juga nggak aku pakai setiap hari. Terus harus bayar iuran air dan sampah gitu. Dipakai nggak dipakai, memang ini ada segini peraturannya di hutan itu. Ya, hutan loh itu. Hutan ya. Sampah apa? Ya nggak aku tahu. Ya, nggak ada sampah. Nggak ada. Tanah ya. kita itu 7.000 meter loh. Kamu mau apa coba? Beli buku baru. Kamu sobek-sobek, kamu lewat. Duh, kok nggak kotor-kotor? Luas, Fris. luas ya. Nggak kotor-kotor. Kamu ngotorin rumahmu sendiri aja capek loh. Gimana? Ngotorin rumah sendiri capek ya. Nggak kotor. Oh itu. Jadi masih itu sampai sekarang masih itu. Akhirnya kamu mau nggak mau ya wes, aku ikutin lah. Aku malah bingung. Kayak gini nih hukumnya gimana gitu. Aku malah bingungku kayak gini. Mengadunya ke siapa? Ini kan jelas ada aparat desa yang mengatur. Terus? Ya kamu ngadu ke aparat desa itu. Ya enggak dong. Mereka yang menentukan. Ke atasnya berarti yang lebih tinggi lagi. Terus maksudnya gini, apakah peraturan semacam itu benar? Aku pengennya gitu. Kalau benar, ya udah nggak apa-apa. Sekali lagi ini bukan urusan 150.000, enggak bukan. apa-apa. Ini mengenai aturan itu ada apa enggak gitu. Kita punya moge 1 tahun pajaknya itu 8 juta. Ya nggak apa-apa kita bayar, memang begitu kan. Enggak 1 tahun dong, 5 tahun dong. Per tahun apa ya yang bayar buat pajak ya benar, pajak per tahun. 8 juta memang ada aturannya. Ada, hitungannya apa-apa. Berdasarkan jumlah cc silinder berapa. Iya. Kamu nerima kalau memang ada peraturannya. Ya memang aturan. Ini berarti nggak jelas nih. Nggak jelas. Yang aturan yang ini namanya tinggal di hutan. Aturan rimba. Siapa yang kuat dia bertahan. Lah di hutan kan? Ya enggak dong. Harusnya mereka juga tinggal di hutan. Mereka kan tinggal di desa. Oh, mereka ini nggak tinggal di situ. Enggak dong. Jadi aku kan terpencil. Kan fotoku ada nanti. Tak kasih foto. Bisa tayang nggak? Bisa. Jadi aku tuh nanti di-insert ya. Editor bisa kan? Editor bisa. Nanti kamu Meskipun WhatsApp. 25 channel tetap harus mau. Bisa. Mereka anaknya emang udah kok anaknya udah ikhlas emang kerja di sini. Kerja keras sebagai kuda. Kerja keras sebagai kuda. Aku nih. Ini guys. Wes ada toh. Nanti kamu kirim ke aku. Enggak. Ini kamera nih. Aku nih tinggal di sini Kamu sendirian. kesini, kameramu neng kene. Aku nih tinggal di sini sendirian. Nih rumahku nih. Rumahku ya seluas ini. Kenapa aku harus bayar uang sampah? Kalau aku nggak pernah buang sampah loh. Wes cukup, nanti tak insert yang lebih gede, lebih bagus. Terakhir gunting kuku kapan sih? Boris. Risbo. Iya. Robis. Kan loh ya, maksudku setauku kan pemain gitar, ininya nggak ada. Yang kan ini doang. Iya. Ini kan kalau buat fingerstyle gini iya, kan. fingering ya. Iya, ada clarity-nya. Iya, tahu. Oh, tak kirain tadi kiri kanan panjang. Enggak. Ini yang kiri doang. Setahu saya kan kamu main gitar Iya, toh. ini makanya ini pendek, ini panjang. Tapi panjang juga bersih. Coba kasih lihat. Tuh, nggak ada item-itemnya. Lihat, tetap slay. Meskipun tinggal di hutan ya. Iya, jadi
Pas lagi pinjering Jering gitu. Jering gitu ya. Oh. Enggak. Ini doang yang jering terus ini dek 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 Iya, gitu. jering dek dek dek. Enggak Iya, gitu ya. enggak. Jering Iya, oh, semua. jering Iya, iya. gitu. Oh gitu. Jadi tinggal di hutan tuh masih ada seperti itu. Ada kendala lain nggak tinggal di hutan kamu? Nggak ada sih. Ya maksud kan tinggal di hutan semua jauh sama orang ya. Nah itu waktu jauh kan tuh aku lihat kan itu kayaknya jauh dari mana-mana. Iya. Lah kamu bisa mendirikan bangunan itu? Ya ada tukang toh. Iya, tahu ada tukang. Apa masalahnya apa? Maksudnya akses ke sananya itu dulu Ada. jalannya sudah ada atau kamu bikin jalan baru, buka Ada jalan? jalan, ada jalan. Oh, ada jalan. Yang satu mobil doang gitu. Oh, satu mobil doang. Berarti ya cuman nggak bisa mobil papasan tuh nggak bisa ya? Karena memang nggak mungkin juga orang kamu doang yang tinggal di situ kan? Iya, iya. Iya. Papasan sama motor paling. Sama motor. Itu ada toko bangunan berarti di situ yang jual di desa? Di bawah jauh di kota bahkan. Kota? Yang jauh, saya. Jadi kalau beli sesuatu memang harus dirinci, habis itu nggak keluar-keluar lagi. Oh, memang beli untuk 1 minggu, 2 minggu Ya, gitu. jangan basi dong. Yang buat 2 hari dong. Oh, buat 2 hari. Oh, gitu. Berarti kamu beli bahan bangunan itu di bawah. di kota. Di kota. Oke, bahan bangunan nggak ada masalah. Ya biasalah masalah. Ya memang kayaknya gitu ya, kayak membangun sesuatu kan nggak apa-apa kita harus melibatkan penduduk sekitar. Nggak apa, tapi kan harus logis. Jadi dulu tuh aku pernah disuruh ngambil yang bahan kayak dari warga sekitar. Tapi selisihnya itu misalkan pasir ya. Dari toko sama di warga itu selisihnya 40.000 Per pick up. pick up. Padahal kita butuhnya berpick up dong. Oke, kamu buat rumah itu butuh berapa? 100 pick up? Mungkin ya, kan ada parkiran mobilnya, ada. Berarti 40.000 dikali 100. Berapa Itulah tuh? selisihnya. Selisihnya itu. 400.000 dikali 100 pick up. Berarti 40 juta. Enggak. 4 juta? Satu waktu itu ya, satu pick up pasir di toko itu 60.000. Oke. Di warga itu 90.000. Beda 30.000. Beda itu berdasar apa? Pasirmu ada apa glitternya gitu lebih. Jadi kalau dipakai tembok jadi lebih kelip-kelip. Enggak gini. Kan kamu kalau di toko di kota beli 60.000. Di warga itu 90.000. Apakah ada keharusan mengambil di warga? Ini kan akamsi. Oh. Kamu diperintah, kamu harus kalau beli pasir dari sini. Sambil teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, marah-marah. Iya, marah-marah. Nah, terus kamu lakukan atau enggak? Ya enggak lah. Apa yang mereka lakukan? Mobilku pernah dicegat. Terus aku dipaksa-paksa, kapan beli pasir di tempatku? Terus lu asli orang mana? Ya aku orang Indonesia. Mana KTP? Minta KTP. Ya KTP kan nggak boleh sembarang orang, data pribadi yo. Betul. Kecuali kita lagi ngapain gitu kan. Kecuali dia aparat yang berwenang lah, Ya, berhak ya. untuk ngecek. Oh, sempat diberhentiin gitu. Nah, ini mobil dia belok gini. Maksudnya apa enggak kamu cuman ya udahlah tak beli aja 2 pickup cukup udah wes kan tak beli udah gitu. Ya aku orangnya nggak bisa begitu. Ah. Nggak bisa. Itu sesuatu yang nggak benar masalahnya. Oke. Dan kamu nggak mau itu menjadi turun-temurun dan terus-menerus. Terus-menerus karena aku kan guru toh. Dulunya? Guru, mantan guru. Geografi. Cuman gajinya nggak seberapa. Iya. Iya kan waktu dulu. Ya kelihatan kan kalau Boris pengen merendahkan. Enggak. Itu ada di materi. Hey. Itu ada di materi stand up-mu. Persatuan PGRI. Hey. Kamu itu dulu ada di materi stand up-mu. Ya, tapi yang ngomong gitu harus aku, jangan Anda. Kalau yang ngomong Anda kayak sakit. Saya sudah merasakan. Merasakan. Orang Batak ngomongin Batak. Lu kok disomasi? Wis, terus kamu guru terus? Ya, jadi kayak sedikit ada kayak mental meluruskan, mendidik gitu loh. Oh, ya itu masih ada ya. Masih mental. ada. Kalau ini nggak bener nih gitu, masih ada mental kayak gitu. Itu udah untung lah aku nggak jadi SJW. Atau enggak, mungkin Dodit ada solusi lain nggak mengenai si pasir warga 90.000 itu? Nggak ada. Atau misalnya Dan kamu, itu juga bukan tanggung jawabku, masa aku harus mikirin solusi. tapi katanya guru.
Ya, kita kan meluruskan. Nah, Wah, ini maksudnya, nggak bener nih. Atau nggak misalnya kamu tawar gitu, Mas, saya beli di kota aja yang lebih jauh ini 60.000. Mungkin harusnya kalau aku bijak kayak gitu. Tapi kan awalnya ini mengkondisikan sesuatu yang sudah nggak bijak, kan nggak bener. Oh, dia datangnya udah nggak enak. Nggak enak. Bukan Nggak ada komunikasi. datang marah-marah maksa beli. Maunya kalau misalkan datang, Mas Dodit, belinya di saya dong. Nah, Walaupun ya agak mahal ya, namanya juga kan kita reseller, ngambil dari sana, saya mau ngambil untung juga. Mas Dodit kira-kira mau nggak gitu? Belum tentu. Tapi kan paling nggak kan itikatnya baik gitu. Benar, itikatnya namanya orang dagang ya emang gitu. Sales emang harus gitu. Iya, oh gitu. Iya dong. Sampai di Palang berarti itu udah mulai ke arah anarkis ya? Iya loh. Apa hak memberhentikan orang? Emang selain itu ada apa lagi? kecuali kalau dia tuh pacarku yang lagi ngambek. Berhenti ya? Boleh. Boleh. Masih oke, gitu kan. Nurut ya? Nurut. Oh, Mas Dodit ini kalau pacaran nurut tipenya ya? Enggak. Kok bisa? Ya nurut toh. Iya, kamu yang bilang pacaran. Punya pacar? Punya. Oh, punya. Masa enggak? Masih? Ya masih pacaran. Yang dulu? Iya, yang dulu terus. Mantep. Awet ya? Emang situ nggak awet? Kok awet? Kayak ngelihat orang awet kayak apresiasinya itu sangat wah awet keren loh. Sulit loh kayak gitu. Itu udah nambah-nambahin. Oh, Kan, wih mantep, mantep awet. ya. Gitu, ya kan? Awet. Surabaya lagi ya. Iya. Mana PN Surabaya udah mengeluarkan gebrakan baru ya? Apaan tuh? Pengadilannya Wah, aku nggak ngerti ya gitu-gitu. memperbolehkan untuk menikah itu loh. Oh, Kan iya, iya, sempat iya, viral iya. Pengadilan Negeri Surabaya tuh. Gokil Iya, emang. iya. Terus ada apa lagi nih? Serba-serbi tinggal di hutan ini ada yang apa-apa lagi yang masih ternyata masih mengganggu seorang Dodit Mul? Oh, enggak ya. Jadi aku sebenarnya ini bukan urusan pelit dan nggak pelit. Itu urusan berbagi amal, itu urusan pribadiku. Iya, Aku nggak pengen nunjukin, benar. apalagi terus aku dandan gembel, ngasih duit orang, nggak mau. Iya. Nggak mau. Nggak mau kayak Apa? Itu juga punya dua sisi. Oke. Jangan-jangan memang aku nggak berbagi. Kalau Bisa kamu dong. melakukan itu, Iya dong. jangan-jangan aku berbagi tapi ada udang di balik batu gitu, ada maunya gitu ya. Enggak, yang aku bilang tadi loh. Aku nggak pernah mempublish apa yang aku bagikan. Betul. Itu bisa jadi aku memang juga nggak berbagi. Bisa, paham. Kita sampai situ paham, Paham, ya kan? paham. Dan itu urusannya Mas Dodit mau bagi-bagi apa enggak, ya kan? Tapi kalau sesuatu Tapi ya masa si artis, masa nggak iyalah, nyumbang. terus kita cerita-cerita kan nggak Tapi masa pantas. sih nggak nyumbang? Ya nyumbang. Nggak nyumbang. Tapi orang nyumbang kan sesuai passionnya. Betul, betul. Mau nyumbang ke mana nih? Kemana? Gitu. Yang menurut kita itu prioritas. Betul. Dari- Contoh. Contoh, kan ada tuh orang-orang ke anak yatim. Boleh. Ya kita kan. Prioritas. Prioritas terus ke binatang yang tersakiti, Boleh. usil. Misal kayak kucing terlantar, anjing Iya, terlantar. bikin atau nyumbang ke shelter, Shelter. tempat penampungan gitu. Terus tinggal di hutan ada apa lagi serba-serbinya nih tinggal di hutan ini? Ini kan jarang diomongin ini serba-serbi tinggal di hutan ini. Aku tinggal di hutan itu aku sampai jadi tahapan orang yang nggak takut penampakan loh. Oh. Awalnya takut. Awalnya nggak takut. Emang udah bawaannya nggak takut. Tapi memang ada di hutan. Tapi kan tetap serem dong kalau Iya sih. di hutan. Lo maksudnya gelap. di hutan itu kan dilihat dari fotonya tadi ya, dilihat dari foto kan kayak tetangganya nggak ada atau jauh-jauh. Apa nggak ngeri soal maksudnya ada ini bukan gaib ya, ada yang maling, ada yang ngedatengin rumah. Kamu kan nggak akan bisa minta tolong ke orang lain. Jadi aku nih melihara anjing-anjing yang tidak diinginkan, kucing yang tidak diinginkan, gitu. Oke. Jadi di rumahku yang luas itu, Iya yang 7.000 meter Oh, itu, yang 7.000 meter itu. ada binatang-binatang yang berkeliaran. Yang aku tuh ngerti dia itu sifatnya ngapain. Oh kalau gini tuh ada orang. Dia itu, kalau anjing itu kayak dia tuh alarm yang sangat otomatis gitu Betul. loh. Kita ada orang jalan, dia langsung bereaksi, gonggong dan lain sebagainya. Itu terus ada anjing-anjing yang dilatih sama K9 yang buat pengendalian massa yang gitu-gitu. Jadi Anjing-anjing herder yang gede-gede ya, yang gitu. gede-gede.
Kamu punya? Punya. Dan itu sudah dilatih oleh K9? Iya. Itu kamu kandangin atau wes kamu jagain ini areamu gitu? Ya kan, ya setiap harinya kan dia kan kayak punya kamar gitu ya, yang Iya. dikandangin, ya dirawat sedemikian rupa yang baik buat dia. Oke. Kan juga ada jam jaganya gitu. Oh. Silahkan keluar jaga. Oh, udah ngerti banget gitu. Iya, dia ngerti banget kayak obedient itu apa ya? Obedience, kepatuhan. Iya, kepatuhan kayak suruh duduk, tinggal gitu. Sit, Sit, heel. stay, Sit, heel. stay, heel. Oh. Gilang, kam. Gilang, kam. Ya kan? Ya kan? Good girl, good girl. Good. Oh, ini kan Gilang cowok. Good Good, boy. good boy. Gilang, no, stay. Leave it. Gitu kan? Gilang stay. Iya kan, kalau dia habis gigit, leave it, baru dilepas gitu kan, disuruh tinggalin. Iya. Obedient. Obedient. Berarti untuk melindungi diri di hutan, berarti ada anjing-anjing yang terlatih tadi itu. Ada berapa? Paling 9 kan. Paling 9. Itu kan anjing yang sangat terlatih, yang tahu ketika ada orang datang dengan tendensi atau gerakan tidak pada umumnya, dia udah tahu, oh ini tuh menyerang. Iya kan, latihannya kan begitu. Yang ada apanya tuh, Buat di tangan umpan, itu, oh. ya. Posisi-posisi yang dia harus marah, harus gigit, itu kan ketika orang ngangkat sesuatu, nada yang kenceng, Ya. mengumpat, Marah gitu. marah itu kan kayak tegang kan. Anjing itu yang dilihat kan ketegangan orang itu, terus ada suatu hormon yang bisa nyium anjing sehingga membangkitkan insting proteksi dia. Oh, jadi kalau kita marah, kita ngeluarin hormon, terus hormonnya itu ada berbau, dia bisa mengendus itu, oh ini marah. Ini marah nih, ini harus digigit nih gitu. Oh, makanya biasa kalau ada orang takut sama anjing, biasanya makin didatengin kan? Oh ini dia takut gitu. Ada kan orang kalau makin takut sama anjing, itu tuh ternyata secara tidak langsung kita mengeluarkan aroma atau hormon yang bisa dicium sama anjing tersebut. Betul. Sejauh ini belum ada pernah salah gigit? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Tapi ada pernah orang datang tapi nggak diapa-apain? Nggak, ada. Ada. Jadi kan dia juga nggak ngapa-ngapain. Coba dia bawa sesuatu dan begini gitu kan. Langsung. Ini kayak pola latihan kan. Iya, pola latihannya. Aha, saatnya menggigit. Tapi kalau digigit anjing, kalau dikejar nemu anjing agresif, aku ada tips. Kayak misalkan kita pakai jaket, kita lepas, terus kita pakai di tangan. Terus biasanya dia gigitnya pasti di sini kan. Oke. Gigit, nah kemudian teriak, tolong! Iya sama aja, kenapa nggak dari awal langsung tolong dong? Kenapa nggak dari awal tolong? Biar ada berguna dikit lah. Kelihatan. Iya. Seolah-olah iya gitu. Iya. Oh gitu. Terus soal tetangga ada tetangga nggak ada? Di hutan Nggak ada. Di hutan nggak ada tetangga. Oh, berarti sejauh ini tinggal di hutan bagaimana? Berkesan Berkesan aja. merupakan sebuah solusi daripada tinggal di kota atau di desa? Iya, solusi. Karena ini kan kamar, dapur, kamar mandi itu aku buat terpisah-pisah. Biar ada aktivitas jalan kaki. Oh, berarti beda gedung istilahnya, beda bangunan. Jadi ini rumah. Oh, WC-nya kamar di mandinya sini. di klaster sebelah. Sono. Oh, sengaja jauh ya. Jauh. Karena rumah 7.000 meter. Udah di klaster sebelah gitu. Jadi balik-balik buang air gitu, six pack kita. Nih, ini kan bicara kalau kita buang air ketika jam-jam memang seharusnya. Kalau mau buang air tidak jam seharusnya, misalkan Malam hari. Iya, tengah malam, gitu-gitu kebelet. Ya nggak apa-apa. Kita kan harus konsisten dengan apa yang kita buat. Ya, di luar rumah kan ada kresek tuh. Aku dengernya kaget ya, saya pikir konsisten tuh dia jalan gitu. Taunya di luar rumah ada kresek, terus diapain tuh kresek kalau boleh tahu? Ya kita tinggalin. Kita ke kamar mandi yang bener. Oh, ke kamar mandi yang bener. Oh gitu Mas Dodit. Oke deh kalau begitu Mas Dodit. Nanti aduan-aduannya akan saya serap. Terus di delete. Enggak dong. Saya kasih ke Plus 26 kan gitu. Enggak. Plus 26 enggak gitu. Itu yang negara lain. Negara lain. Nanti saya kasih ke teman saya yang divisi solusi. Divisi solusi. Ini kan divisi problem. Nah, teman saya divisi Jadi ini beda nih. Beda. Kenapa saya nggak ke langsung divisi solusi aja? Nggak mungkin. Nanti dia tanya, Mas mana solusinya? Loh, masalahnya apa?
sama lagi prosesnya. Belum ada kan masalahnya. Mas harus ke divisi problem. Memang harus ke sini dulu. Situ. Iya, Kok jadi berbelit-belit toh? Bisa nggak langsung aja ke sana? kalau ada yang ribet ngapain dibikin simple? Ini orang loh, nggak belajar banyak loh dari negara sebelumnya loh. Tapi ini kalau saya ngelaporan gini, Anda nggak minta tips kan dari saya? Enggak. Maksudnya uang pelicin Oh, misal ini Pak gitu. biar cepet prosesnya. cepet, tuh. Enggak. Gaji kita sudah besar. Buat apa lagi saya nerima hal-hal yang remeh-remeh, tapi mencederai jiwa raga semangat melayani Martabat. warga negara plus 26. Ngapain? Itu kan hal remeh-temeh. Udah. Gaji saya 20 juta, nerima sogokan 100.000. Buat apa? Saya padahal mau ngasihnya 15 juta loh. Kalau gitu bilang dong. Masa Kalau bilang? gitu mau? Iya, makanya dari tadi gonggong dong. Baru kerja oke. Enggak lah, tetap juga enggak. Mau 15 Enggak juta? boleh ya? Enggak lah, ngapain kayak begitu-begitu. Udah nggak musim. Bukan nggak musim, emang nggak pernah musim kalau di plus 26. Memang nggak pernah bisa musim. ya? Nggak pernah musim kayak gitu. Memang kalau lapor ya udah dikerjain, dilaporin. Kan memang udah kerjaan saya. Memang saya yakin. Berarti memang Anda ini adalah suatu solusi gitu dari pengaduan masyarakat. Mungkin sekarang Anda nggak terima yang remeh-remeh tadi. Pasang barcode di sini. Scan QR gitu ya. Scan QR. Pak, udah Pak. Kan lebih modern, lebih bermartabat loh itu. Lebih bermartabat, lebih elegan. Nggak nerima duit toh. Tapi tetap mohon maaf, kalaupun Anda nanti kita ada scan QR, Scan QR. itu nanti rekeningnya adalah rekening pemerintah. Masuk negara. Masuk ke negara. Itu dong. Gitu. Jadi kalau mau ngasih tips, silakan ngasih tips, tapi tipsnya langsung ke rekening negara. Buat negara. Buat negara. Yang mana Buat nanti kembali ke masyarakat. Nah, biar nanti kalau Mas Dodit mau tinggal di hutan, nggak usah bayar air 150.000. Nggak apa-apa. Kalau bayar karena itu memang sudah ketentuan nggak apa-apa. Kalau memang itu ketentuan. Ketentuan dan memang karena itu memang suatu aturan yang memang harus kita taati dan kita bayar. Mas Dodit pasti saya dukung. dukung. Mas Dodit juga kan pengen jadi warga negara yang taat. baik, ya. Iya. Oke. Kalau begitu nanti ini saya kerjain dulu semuanya. Saya kasih ke teman saya yang divisi solusi. Nanti langsung di follow up ke Mas Dodit. Oh, berarti ini selesai nih? Selesai. Saya padahal masih banyak keluhan loh saya. Masih banyak keluhan. Oh. Mas Dodit kayaknya udah mau kerja jam. Oh iya. saya Saya sih pengen. Masih, Pak. Atau mungkin nanti kalau Mas Dodit masih ada pengaduan lagi yang lain, nanti sekalian saya main-main ke sana. Oh iya, ke tempatku ya. Ya, bikin aduan di sana aja, nanti saya datengin. Kan kita memang sistemnya home service, bisa door to door juga. Ya udah Pak, makasih banyak. Ya. Saya sudah Terima kasih banyak Mas Dodit menyampaikan sudah. keluhan saya. Ya. Semua keluhan saya tadi adalah fiktif. Biar bisa diundang di sini aja. Iya dong. Mulai takut Anda ya? Enggak. Oh enggak. Semua aduan tadi itu fiktif ya? Fiktif. Hanya imajinasi belaka Imajinasi ya? belaka Iya, iya. dan kesamaan tempat dan toko itu hanya Fiktif. kebetulan belaka. Kebetulan belaka. Oke. Dan ini harus tayang loh. Iya. Jangan dipotong. Iya, nggak dipotong ini. Gilang, good boy. Iya, Gilang ini tayang ya. Ini tayang, Gilang ya. ini tayang ya. Jangan diedit, jangan dibuang. Oh, jangan. Oke, siap. Makasih Mas Dodi. Makasih. Makasih. Udah, udah. Ya, monggo.